Hanya mungkin dikasih nomornya Iya, kelompoknya. tapi masalahnya nanti mereka nyebar, tetap nggak bisa ngumpul jadi satu Oh, kan ya di iya. tampilan. Baik. Heeh. Ya udah deh, raise hand aja dulu semuanya ya. Selain raise hand apa yang reactionnya bisa muncul lama? Hanya raise hand, Ibu. Love bisa. Hanya raise hand. Hah? Love bisa? Love bisa. Kalau love, oke. Kalau bisa love, love deh. Ya udah, ya. Pakai love ya. Nanti supaya kalau ada yang raise hand, biar pakai raise hand yang ada yang tanya ya. Hilang ya? Enggak. Hilang, Ibu. Oh, hilang. Ya udah deh. Ya udah kalau gitu ya wes lah raise hand aja. Nggak ada lagi. Ya udah kalau gitu raise hand semuanya. Raise hand semuanya, jangan semuanya. Kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 raise hand terus kemudian presentasi ya. Mulai oleh kelompok 4. Kelompok 4 ini sambil Anila dulu. Berapa orang totalnya kelompok 4 ini? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11. 11. Sinika itu satu orang apa dua orang Sinika? Sendiri, Prof. Oh, Sendiri, Bu. sendiri. Oke. Total ada berapa orang itu? 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 ya? Baik, kalau gitu silahkan saya serahkan waktunya ke kelompok 4. Monggo silakan presentasi. Yang lain mohon mendengarkan dan yang lain yang bukan kelompok 4 silakan mengajukan pertanyaan ya. Setiap kelompoknya 3 pertanyaan. Nanti ada nilai aktivitas bagi yang mengajukan pertanyaan, nilainya individu ya. Untuk yang mengajukan pertanyaan ya. Kalau ini presentasi, nilainya kelompok. Itu ya. Oke, silakan kalau gitu. Izin share screen Ibu. Iya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat siang juga untuk Bu Anila selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedical Farmasi yang ada pada siang hari ini. Di sini kami dari kelompok 4, sebenarnya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai good storage practice. Bisa next. Baik, ini adalah anggota kelompok yang telah berkontribusi dengan baik untuk menyusun seluruh materi dari presentasi yang bisa di next lagi. Baik, akan saya silakan. Oke, jadi good storage practice adalah salah satu standar kualitas dalam kefarmasian. Good storage practice sendiri merupakan suatu panduan yang mengatur tata kelola penyimpanan produk farmasi yang dirancang untuk menjaga kualitas, meminimalkan risiko kerusakan dan kesalahan, serta memastikan kondisi penyimpanan sesuai dengan standar kestabilan yang ditetapkan oleh produsen. Mencakup seluruh proses mulai dari penerimaan, penempatan di gudang, pemantauan lingkungan hingga pengeluaran stok. Boleh di next slide. Baik, berikut merupakan tujuan dari good storage practice. Yang pertama, memastikan kualitas produk farmasi tetap terjaga melalui pengendalian yang memadai selama penyimpanannya. Yang kedua, mencegah kerusakan, pembusukan, dan degradasi obat. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan keselamatan pasien. Dan yang terakhir, melindungi masuknya produk di bawah standar atau palsu ke dalam rantai pasok. Boleh di next slide. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu persyaratan dalam penyimpanan. Nah, dalam penyimpanan ini tentunya ada syarat-syarat tertentu agar memenuhi kriteria dalam penyimpanan. Pertama ada instruksi dan catatan tertulis. Prosedur dan catatan tertulis harus menjelaskan cara penyimpanan, penanganan stok kadaluarsa, serta penarikan produk. Lalu ada pelabelan dan wadah. Dalam pelabelan dan wadah ini, wadah harus melindungi produk dan pemberian label harus memuat informasi penting seperti nama bahan, batch, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain.
Lalu ada penerimaan bahan produk farmasi yang masuk. Pengiriman diperiksa ulang yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian produk yang telah dipesan. Bisa dapat dilihat dengan mengecek label, jumlah produk, serta keutuhan wadah. Kemudian ada penanganan produk farmasi yang sudah kadaluarsa. Stok produk farmasi sering diperiksa untuk mencegah penggunaan produk yang sudah tidak layak pakai. Lalu selanjutnya ada kontrol stok. Nah, kontrol stok ini, stok produk harus dicek secara berkala. Jika ada perbedaan signifikan, maka harus langsung diselidiki. Apabila beberapa bahan produk ada yang terpakai, maka harus disegel ulang. Baik, selanjutnya adalah komponen utama dari good storage practice ini. Jadi ini juga menjawab ya dari salah satu tujuan utama dari presentasi ini, yaitu apa saja komponen yang utama dari standar di atas mutu untuk good storage practice ini. Nah, jadi ada kami di sini membentuk sebagai 6, yaitu yang pertama itu fasilitas penyimpanan. Nah, tentunya untuk menyimpan atau storaging pharmaceutical product atau produk kefarmasian itu pastinya harus ada yang namanya fasilitas untuk penyimpanannya. Adanya fasilitas ini ya contohnya seperti adanya sarana pendukung seperti pencahayaan, kemudian AC untuk mengontrol suhu yang ada di masing-masing ruang penyimpanan, kemudian komputer yang akan menyimpan data-data, kemudian alat-alat keselamatan seperti APAR dan alarm, dan juga alat-alat untuk pengendalian hama in case jika dalam storage itu ada sebuah invasi seperti itu. Selanjutnya juga keamanan gedungnya, gimana supaya produk-produk itu tidak dicuri atau seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Di sini tentunya untuk bisa mendukung dari storage service ini perlu ada sumber daya manusia yang bisa berkualitas dan berkompeten untuk bisa ikut menjaga dan menyimpan. Nah, di sini juga bisa dilakukan dengan pelatihan rutin mengenai prinsip dari good storage practice itu sendiri, dan juga ada pelatihan mengenai proses penyimpanan, kebersihan, dan juga pengendalian hama yang tadi sempat saya sebutkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dokumentasi. Nah, tentunya untuk menyimpan sebuah produk kefarmasian atau mungkin obat-obatan seperti itu dalam storage-nya, pasti perlu ada yang namanya dokumentasi. Supaya apa? Supaya dokumentasi ini bisa digunakan seperti untuk pelaporan, pencatatan penerimaan obat, mungkin kita menerima obat dari PPF atau mungkin dari tempat lain, itu perlu harus kita catat dan perlu didokumentasikan. Dan juga perlu adanya inspeksi rutin dari adanya dokumentasi. Nah, kemudian yang keempat adalah area penyimpanan. Nah, di sini kurang lebih sama seperti yang di atasnya itu fasilitas penyimpanan, akan tapi bedanya adalah kalau fasilitas penyimpanan itu bergantung pada kualitas dari penyimpanan itu, sedangkan untuk area penyimpanan adalah tempatnya untuk menyimpan obat-obatan dan produk kefarmasian itu. Jadi perlu ada seperti tempat yang memiliki kapasitas yang cukup, kemudian bersih, kering atau sesuai humidity-nya dan mudah dibersihkan serta bebas dari hama. Kemudian juga suhu dan kelembapannya sesuai dan juga adanya ventilasi dan pencahayaan yang memadai untuk obat itu. Kecuali mungkin untuk obat-obat yang memang sensitif dengan adanya cahaya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah manajemen stok dan penataan barang. Di sini ada dua sistem yang kami rujuk dari manajemen stok, yaitu ada sistem FIFO dan sistem FIFO. Nah, apa itu sistem FIFO? FIFO itu singkatan dari first in, first out. Yang artinya produk yang didapatkan terlebih dahulu oleh mungkin BPM atau mungkin dari industri itu yang akan diperjual atau dipublikasikan terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang FIFO atau first expired, first out itu sebuah step yang sedikit berbeda, di mana semua obat yang diterima dari industri atau mungkin pabrik itu akan ditinjau terlebih dahulu expired ya, atau masa umur simpannya. Nah, yang paling cepat expired itulah yang akan dijual, dipasarkan terlebih dahulu. Dan kemudian untuk penyimpanan produk ini sesuai dari arahan produsennya atau mungkin dari standar keamanan yang ada di masing-masing produknya. Kemudian adalah kondisi penyimpanan dan monitoring. Yang terakhir yaitu ruang penyimpanan transparansi dan mudah diakses, dan juga suhu dan kelembapannya itu dapat dipantau secara rutin oleh monitoring yang telah terkalibrasikan. Dan di sini juga merupakan bentuk implementasi dari
hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya seperti fasilitasnya, seperti kriteria storage-nya yang baik seperti apa, mungkin dari segi humidity-nya atau mungkin dari suhunya, dari luasnya dan lain sebagainya. Dan juga harus ada yang semacam penandaan dan penjualan produk jelas dan sesuai standar. Ini juga diperlukan untuk membantu monitoring dari produk yang telah disimpan. Oke, next. Nah, yang terakhir ada implementasi GSP, yaitu penerapan kita dalam menerapkan teori-teori. Yang pertama, kita harus menyimpan obat di wadah yang asli. Obat harus disimpan dalam kemasan asli dari pabrik. Nah, jika harus dipindahkan ke wadah lain, harus dicegah kontaminasi dan diberi label yang jelas, yang memuat nama obat, nomor batch, dan juga tanggal kadaluarsa. Yang kedua ada pengelolaan stok dengan sistem FIFO dan juga FIFO. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bakti tadi, FIFO adalah first expired, first out. Jadi kita menggunakan barang dari gudang yang memiliki masa expired lebih awal atau lebih dini. Nah, jika FIFO ini sama atau tanggal kadaluarsa sama, kita menggunakan sistem FIFO, yaitu first in, first out. Yaitu barang yang pertama masuk ke gudang atau ke stok akan kita jual terlebih dahulu atau kita gunakan terlebih dahulu. Nah, produk yang rusak atau kadaluarsa harus dipisahkan dan juga dimusnahkan sesuai prosedur yang ada. Yang ketiga adalah penanganan kondisi darurat. Misal terjadi kondisi yang tidak kita inginkan ketika penyimpanan obat, maka kita harus tetap bagaimanapun juga tetap menyimpan obat sesuai dengan peruntukannya. Misal, jika terjadi pemadaman listrik, nah kita harus melakukan tindakan pengamanan seperti memindahkan obat ke tempat yang memenuhi persyaratan agar kualitas obat tetap terjaga. Dan yang terakhir, ada pengawasan dan juga dokumentasi yang ketat. Semua transaksi dan juga stok obat dicatat secara manual maupun elektronik dengan sistem yang valid, termasuk nama, jumlah, tanggal penerimaan dan juga pengeluaran, nomor batch, tanggal kadaluarsa. Nah, dokumentasi ini harus dijaga dan juga dikendalikan dan dikontrol sesuai standar dokumentasi yang baik. Jadi, sekian penjelasan dari GSP dari kelompok B4. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan. Yang lainnya silahkan bertanya. Oke, nggak ada pertanyaan. Anda paham semua? Ya udah, kalau sudah paham semua ya nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan sama Pak Andi ya. Jadi tinggal masuk dalam komponen soal. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok B? Saya Prof izin bertanya. Oh ya, Bu Anila sekali lagi mengenalkan ya. Saya bukan profesor ya, dan Anda perlu Iya, tahu tidak semua dosen itu adalah profesor, gitu ya. Tidak semua dosen itu profesor. Jadi ya eh, nggak usah dipanggil prof semuanya gitu ya. Di kami juga kayaknya nggak lazim bilang. iya Ibu. Ya, oke. Silakan. Siapa tadi nih yang mau bertanya? Viola, Viola, oke Viola. Silakan Viola siapa tadi ya namanya ya? Silakan Viola. Viola Firja Dharma Subagio. Oke, Virja dan oke, silakan. Baik, eh, izin bertanya, kelompok 4 tadi kan sudah membahas tentang bagaimana cara menyimpan produk kefarmasian. Nah, pertanyaan saya, misalkan di sebuah apotek itu sedang menerima kiriman obat. Terus ketentuan obat tersebut harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Namun karena keterbatasan fasilitas yang ada, maka apotek tersebut itu tidak menyimpan obat sesuai dengan ketentuannya, yaitu pada suhu ruang, yaitu suhu 25 derajat Celcius. Nah, dari ilustrasi tersebut, apakah ada konsekuensi bagi pemilik apotek yang tidak sesuai cara penyimpanannya yang sesuai dengan farmakope. Terus menurut kalian, apakah obat tersebut itu masih layak dikonsumsi dan apa yang dapat kalian berikan dengan permasalahan tersebut? Solusi apa yang diberikan? Terima kasih. Oke. Kelompok 4 menangkap pertanyaannya Viola. Aman Ibu, sabar. Hmm, Oke, baik. Selanjutnya ada lagi
yang bertanya? Ingin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Oh ya, saya Muhammad Nur Fajar Ismoyo dengan NIM terakhir 010. Mau bertanya, ini soal pertanyaan tentang studi kasus langsung ya. Misal ada gudang Baik. penyimpanan bahan baku farmasi dengan penanda obat seperti higroskopik yaitu menyerap air. Pada suatu audit ditemukan kelembapannya itu melebihi ambang batas yaitu 75%. Apa saja potensi masalah yang mungkin ditimbulkan dan bagaimana langkah penanganan serta pencegahannya? Itu sih. Terima kasih. Oke. Iya. Ya, pertanyaan yang Nur Fajar tadi gimana? Maaf, Anila sambil nyatet. Pertanyaannya yang Muhammad Nur Fajar tadi apa ya? Halo? Iya, Ibu. Pertanyaannya Nur Fajar tadi apa ya? Tentang penyimpanan bahan baku farmasi dengan higroskopi menyerap air pada suatu auditnya itu ditemukan kelembapannya itu melebihi batas 75%. Nah, pertanyaan saya yaitu potensi masalah apa aja yang mungkin timbul dan bagaimana langkah penanganan serta pencegahannya itu, Ibu. Oh, ya, oke. Jadi ada temuan, gitu ya, ada temuan pada saat pemeriksaan terhadap bahan baku itu ternyata di suhu penyimpanannya itu kelembaban ruangan, gitu sebenarnya ya. Kelembaban ruangannya itu melebihi standarnya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian apa resiko dari kondisi ruangan penyimpanan yang lembab ini yang tidak sesuai ya dengan bahan bakunya? Jadi contohnya bahan bakunya itu contoh misalkan ya jamu simplicia gitu ya, itu pasti tidak boleh dalam kondisi lembab. Nah, apa dampaknya? Apa dampaknya kalau itu terjadi? Kemudian bagaimana upaya korektifnya, penyelesaiannya gitu ya, terkait dengan kondisi ruangan penyimpanan yang tidak sesuai tersebut dan juga bagaimana upaya pencegahan selanjutnya, preventive actionnya. Oke, itu ya pertanyaannya, Wajar ya. Iya, Oke, Ibu. ada lagi yang lain? Ada. Sementara mungkin dua dulu ini aja ya, dijawab dulu kelompok 4. Siap. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Viola. Tadi kan intinya pertanyaan gimana kalau apotek tuh dapat obat tapi apoteknya sendiri belum memiliki sistem penyimpanan yang cukup baik untuk. Jadi yang bisa dilakukan sebelum itu adalah mencegah. Jadi kalau misal suatu apotek memang belum memiliki sistem penyimpanan yang baik, ya jangan nyetok obat itu dulu. Mungkin bisa nyetok obat lain yang kalian yang apotek tersebut memiliki sistem penyimpanannya. Dan untuk akibatnya, maka menurut saya obat yang sudah disimpan namun tidak memenuhi kriteria penyimpanan akan rusak dan mungkin akan kehilangan keefektifannya dan mungkin bahkan menimbulkan toksik atau racun. Jadi itu dari saya, mungkin ada teman saya yang mau menambahi. Ada tambahan dari kelompok 4? Mungkin saya mau menambahkan. Ya, silakan Bakti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa saya mau menambahkan jawaban dari Tuhan. Bahwasanya bagaimana kalau misalkan obat itu tidak ada yang sebetulnya bisa kita simpan. Nah, di sini pastinya dalam sebelum kita membangun sebuah apotek atau membangun sebuah storage untuk penyimpanan pharmaceutical product itu sepatutnya itu sudah ada kriteria atau persyaratan-persyaratan yang sudah harus dipenuhi sebelum kita membangun atau mengadakan storage ini. Dan apabila misalkan obat yang diterima tadi itu tidak sesuai itu eh, dalam arti lain obat itu merupakan obat yang cukup umum ya gitu ya mungkin eh,
obat yang suhu 2 sampai 8 derajat itu ada banyak seperti itu ya. Nah, kalau misalkan memang pertimbangannya itu cukup banyak obat yang kriteria tidak dipenuhi, maka perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Kenapa bisa mendapat persetujuan pembangunan storage itu padahal kriterianya belum terpenuhi dengan baik seperti itu. Jadi pastinya akan ada supervision dari BPOM atau mungkin dari kesehatan. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, bagus Bakti. Terima kasih tambahannya. Oke. Saya rasa sebenarnya jawabannya sebenarnya sudah jelas jawabannya ya. Kondisi kondisi eh, apa istilahnya eh, kadar kelembapan ya. Kondisi kondisi kadar kelembaban udara dalam ruangan itu tidak sesuai, maka apa yang harus dilakukan? Berarti ini untuk pertanyaan Ismoyo, apakah masih perlu dijawab, Ibu? Oh ya, Nur Fajar maksudnya. Iya. Ya, karena beda kalau kalian tadi kan menyampaikan kan bukan corrective action ya, bukan corrective action, tapi yang kalian sampaikan kan pendapat ya bahwa harusnya nggak boleh kan itu sudah ada pasti sudah ada di apa namanya di audit, diperiksa segala macamnya pasti ada kerusakan itu kan dampaknya, itu kan dampaknya ya paham ya dampak ya, itu dampak. Tapi kalau misalkan itu jadi bagaimana korektifnya yang ada lakukan? Oke, ini saya jelaskan buat semuanya ya, buat semuanya. Ini mungkin nanti akan juga bertanya pada yang berikutnya ya, berikutnya. Jadi sebenarnya dalam suatu proses di pelayanan kefarmasian ya, ini buat semuanya harusnya nanti harus selesai. Itu memang akan selalu ada pemeriksaan, ya, ada pemeriksaan dan ada temuan-temuan. Dan temuan itu wajib harus diselesaikan, namanya corrective action. Jadi ada form, nanti Anda bisa cek form CAPA istilahnya ya. Singkatannya itu CA. CAPA, Corrective Action and Preventive Action. Dan itu wajib dibuat. Nah, di form CAPA itu harus dituliskan apa langkah penyelesaian temuan tersebut, tanggal diselesaikannya kapan. Nanti di tanggal itu tim super, bukan tim supervisor ya, tim pemeriksa ya, tim audit atau tim pemeriksa itu akan datang lagi untuk memeriksa apakah sudah dilakukan langkah korektif dan sudah selesai korektifnya. Paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian juga langkah pencegahannya itu apa yang supaya tidak terjadi lagi. Itu istilahnya CAPA ya. Nah, tadi pertanyaannya sebenarnya menurut kalian CAPA-nya itu apa corrective action-nya? Itu saya jawab singkat aja ya. Ya kalau memang problemnya itu tidak sesuai kondisi suhunya ya berarti ya disesuaikan. Jadi tinggal itu. Iya kan? Sebenarnya pertanyaannya sesimpel itu gitu ya. Kalau yang tidak sesuai kondisi higroskopisnya ya berarti kan tinggal disesuaikan. Apa sekarang parameter higroskopisnya? Berarti kan ruangannya tidak boleh dekat dengan sirkulasinya harus diperhatikan. Kemudian kelembapan di sekitar kandungan air nggak boleh dekat dengan tempat penyimpanan air, dilapisi dindingnya, segala macam disesuaikan. Ditambah higrometernya juga harus tervalidasi, terukur ya, bisa mengukur suhu kelembapan suhu itu apa mengukur kadar kelembapan suhu itu dengan baik. Ya itu memang cuman itu corrective actionnya ya kan karena memang kondisinya yang tidak sesuai ya, itu dibetulkan. Sudah itu gitu aja penyelesaiannya. Ya next berikutnya ya tidak boleh ada lagi. Nah untuk langkah berikutnya berarti harus ada SOP ya harus ada SOP. SOP-nya terkait apa pengecekan em, kadar kelembapan udara di ruang penyimpanan harus dibuat di situ supaya bisa termaintain, tidak sampai ada temuan lagi dari pemeriksa dari auditor. Clear ya sampai sini? Ya oke ya begitu ya. Jadi kalau misalkan menjawab sebenarnya Anda sudah tahu jawabannya, tapi Anda ragu-ragu.
ya, karena tadi kelompok 4 sudah menyampaikan sangat detail sekali tentang materinya ya. Jadi sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi mungkin akan ada ragu-ragu mengeksekusinya ya. Jadi nanti kalau ujian dikasih soal, Pak Andi itu suka kasih studi kasus ya, soal-soalnya. Jadi nanti Anda kalau dikasih studi kasus, jangan ragu-ragu ya. Pak Andi suka begitu soalnya. Soalnya berupa skenario-skenario studi kasus. Oke, terima kasih ya. Kelompok 4, saya mohon masukan, mohon ini ya. Ini berarti kelompok 4 siapa yang ada yang tidak hadir timnya? Mohon dicek apakah ada yang tidak hadir. Bu Anila catat di sini yang tidak hadir. Nggak ada, hadir semua. Saya Dalam soalnya, ya saya soalnya apa namanya belum berhasil, belum membuka daftar nama kelompoknya ya tadi ya, yang dikirim sama Sinika. Ya karena barusan nyampe, saya baru nyampe, belum saya download ya. Jadi saya belum bisa membuka nama-namanya, makanya saya nggak hafal ini siapa yang hadir semua kah? Perwakilan Pak Bakti, timnya hadir semua. hadir hadir semua. Iya, Pak Bakti ini cocok jadi dosen ini ya. Cara speakingnya ya, voice note-nya dicocok jadi dosen ya. Oke, terima kasih semuanya. Aplaus untuk kelompok 4 ya. Aplaus untuk kelompok 4 ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya bisa di stop reaction-nya. Next, ganti kelompok 3. Kelompok 3. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Sambil Anda raise hand ya, saya screenshot. Oke, untuk kelompok 3, apakah ada yang tidak bisa raise hand? Raise-nya. Ya. Oke, silakan ya, langsung bisa disampaikan ya, kelompok 3 saya serahkan waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anila dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait Good Distribution Practice atau GDP. Next. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Next. Jadi yang pertama ya ini definisi dari GDP atau CDOB. Jadi Good Distribution Product atau cara distribusi obat yang baik ini adalah pedoman yang mengatur distribusi produk kefarmasian atau bahan obat atau obat dari produsen hingga ke konsumen supaya kualitas dan keamanan produknya tetap terjaga, yang meliputi aspek penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian obat dalam rantai distribusi. Jadi CDOB ini di Indonesia diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019. Next. Jadi tujuan dari CDOB ini yang pertama yaitu memastikan obat tetap dalam kondisi baik dan sesuai standar mutu sepanjang proses distribusi. Lalu yang kedua mencegah risiko kerusakan, kontaminasi, atau kesalahan penanganan yang bisa membahayakan. Kemudian melindungi produk dari pemalsuan, pencurian, atau perubahan isi yang tidak sah. Dan mengatur proses distribusi agar obat dikirim ke tempat tujuan dengan tepat dalam waktu yang sesuai dan dalam kondisi yang layak digunakan. Next. Untuk urgensinya, yakni menjamin kualitas produk selama distribusi, mencegah kerusakan, kontaminasi, dan penurunan efektivitas produk, melindungi konsumen dari produk palsu atau ilegal, memenuhi regulasi nasional dan internasional, menjaga keamanan rantai pasok logistik, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan distribusi, dan mendukung sistem dokumentasi dan pelacakan produk. Next. Berikutnya ada komponen dan rincian dalam CDOB yang akan dijelaskan dalam 5 poin saja, yakni manajemen mutu, transportasi, personalia, ketentuan khusus produk rantai dingin, dan yang terakhir bangunan dan peralatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen mutu.
Jadi yang pertama harus ada kebijakan dokumentasi yang menguraikan tujuan dan persyaratan distribusi. Yang kedua, sistem hukum mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya untuk memastikan obat tidak tercemar saat penyimpanan atau transportasi. Yang ketiga, sistem mutu harus menjamin pelaporan cepat ke pemegang izin edar dan Badan POM jika ditemukan obat palsu atau dicurigai palsu. Yang keempat, semua elemen sistem mutu harus didukung oleh sumber daya yang kompeten dan memadai, termasuk bangunan dan peralatan. Yang kelima, sistem mutu harus terdokumentasi lengkap, dipantau efektivitasnya, dan memiliki panduan mutu tertulis atau dokumen setara. Next slide. Lalu yang kedua adalah transportasi. Transportasi obat dan atau bahan obat harus menjaga mutu produk sesuai kondisi penyimpanan yang ditetapkan, menggunakan moda transportasi yang sesuai dan pendekatan berbasis risiko. Pengiriman obat harus aman dari pencurian dan penyalahgunaan dengan keadaan dan area penyimpanan yang memenuhi standar serta pengemudi yang terlatih. Yang kedua, suhu, kelembapan, dan kondisi lain wajib dipantau dan dipertahankan selama perjalanan. Ada prosedur dan pelaporan jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, produk dikemas dan diberi label sesuai standar untuk menjaga mutu, identitas, dan keamanan, termasuk informasi penanganan dan penyimpanan. Yang keempat, obat sensitif suhu, narkotika, dan zat berbahaya harus diangkut sesuai prosedur hukum dan pengendalian khusus seperti cold chain dan pelacakan. Yang kelima, kendaraan dan alat pengangkut harus bersih, terkalibrasi, mencegah kontaminasi, serta memiliki prosedur perawatan dan pengelolaan barang receh. Yang keenam, pengiriman dengan suhu terkendali wajib memenuhi sistem tervalidasi, alat pemantau, dan personel terlatih untuk Ya, Vita ke freeze ya. Digantikan sama temennya ya. Baik, mohon maaf karena tadi device-nya sepertinya Oh, dia ya. Oke. saya lanjutkan. Kalau nggak memungkinkan bisa digantikan temennya ya, nggak apa-apa. Sudah Ibu, ini sudah ada. Lalu yang keenam, pengiriman dengan suhu terkendali wajib memakai sistem tervalidasi, alat pemantau, dan personel terlatih untuk menjamin stabilitas dan keselamatan produk. Lalu next slide. Ada personalia. Jadi, semua personil harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam cara distribusi obat yang baik dengan mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi sebelum mulai tugas. Yang kedua, aspek pengetahuan cara distribusi obat yang baik harus dipahami meliputi aspek keamanan, identifikasi obat dan atau bahan obat, deteksi dan pencegahan masuknya obat dan atau bahan obat palsu ke dalam rantai distribusi. Yang ketiga, harus dipastikan tersedianya personil yang kompeten dalam jumlah yang memadai di tiap kegiatan yang dilakukan di rantai distribusi untuk memastikan bahwa mutu obat dan atau bahan obat tetap terjaga. Next slide. Lalu ada ketentuan khusus produk rantai dingin. Nah, untuk produk rantai dingin sendiri itu produk yang harus disimpan dengan suhu terkontrol, misalnya vaksin maupun kosmetik dengan bahan-bahan yang sensitif dengan suhu. Untuk penerimaan, penerima harus melakukan pemeriksaan terhadap nama produk, jumlah produk, kondisi fisik, nomor batch, tanggal kadaluarsa, kondisi alat pemantau suhu, kondisi vaksin via monitor. Lalu yang kedua, jika saat penerimaan vaksin, kondisi alat pemantau suhu menunjukkan penyimpangan atau indikator mendekati batas layak pakai, maka tetap simpan produk rantai dingin pada tempat dan suhu yang sesuai dengan menggunakan label khusus, dan segera laporkan penyimpangan tersebut. Lalu jumlah produk yang diterima harus sama dengan yang tertera pada faktur. Lalu produk rantai dingin harus segera dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan yang sesuai. Lalu penerima harus segera menandatangani faktur yang menyatakan produk telah diterima dengan kondisi baik dan utuh. Lalu untuk penyimpanan sendiri, fasilitas penyimpanan harus memiliki chiller atau cold room dengan suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius untuk menyimpan vaksin seperti campak, BCG, DPT, TT, hepatitis B, dan lain-lain. Dan serum, serta freezer atau freezer room
suhunya itu antara minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius untuk menyimpan vaksin OPV. Lalu jarak antara kotak vaksin sekitar 1 sampai 2 cm agar sirkulasi udara dapat terjaga. Lalu jarak antara chiller atau freezer dengan dinding bangunan itu minimal 15 cm. Lalu suhu minimal dimonitor 3 kali sehari dan didokumentasikan. Lalu pelarut BCG, campak, dan penetes polio dapat disimpan di suhu kamar, tapi tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Next. Selanjutnya untuk penyimpanan, apabila penyimpanan vaksin terdapat listrik padam itu dapat dilakukan dengan menghidupkan generator. Namun apabila generator tidak berfungsi, maka untuk pintu chiller, freezer, atau cold room jangan dibuka, lalu periksa termometer, dan apabila jika suhu chiller mendekati 8 derajat Celcius, masukkan cold pack pada suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Jika suhu freezer mendekati minus 15 derajat Celcius, masukkan cold pack dengan suhu minus 20 derajat Celcius atau dry ice. Jika lebih dari 1 hari, maka vaksin harus dievakuasi ke tempat penyimpanan yang sesuai. Untuk pengirimannya, tiap pengeluaran produk harus memenuhi kaidah FIFO atau First Expire, First Out, FIFO, First In, First Out, dan yang ketiga, vaksin yang kondisi indikatornya sudah mendekati batas layak pakai harus dikeluarkan terlebih dahulu. Untuk setiap pengeluaran produk harus dicatat pada form catatan batch pengiriman. Dalam faktur atau surat pengantar barang harus mencantumkan tujuan pengiriman, jenis barang, jumlah nomor batch, dan tanggal kadaluarsanya. Dan yang terakhir, untuk pengiriman vaksin harus menggunakan kontainer yang sudah tervalidasi atau yang memenuhi standar pengiriman vaksin. Next. Untuk bangunan dan peralatan ini terbagi dalam 4. Yang pertama, untuk bangunan dan keamanan ini harus memastikan mutu obat dengan gudang yang sesuai standar. Lalu area khusus untuk obat tertentu, misal obat dengan bahan radioaktif atau bahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan. Lalu dengan sistem akses terbatas. Selanjutnya, untuk lingkungan dan penyimpanan harus memastikan kontrol suhu, kelembapan, pencahayaan, serta pencegahan hama dan kontaminasi. Untuk peralatan dan teknologi, harus melakukan kalibrasi dan pemeliharaan alat vital seperti chiller dan sistem komputer validasi data untuk keamanan dan ketertelusuran. Dan yang terakhir adalah keamanan data dan validasi. Untuk sistem komputer harus terlindungi dengan backup, akses terbatas seperti dengan password, serta audit rekam jejak untuk perubahan data. Next. Untuk implementasi yang kami ambil yaitu untuk distribusi vaksin COVID-19 terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama untuk manajemen mutu, itu harus memberikan kemudahan aksesibilitas pada pelayanannya, memberikan informasi yang tepat, jelas, juga komunikasi yang terhubung untuk menghindari berita hoax. Lalu untuk transportasinya, pendistribusian vaksin ini harus menggunakan sistem monitoring logistik elektronik yaitu biotracking dan SMILE, sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik. Untuk biotracking ini berfungsi untuk mengetahui posisi real-time, temperatur sensor, track door sensor, checkpoint, dan alur perjalanan. Untuk bagian personalia ini, pemerintah juga memiliki peranan penting dalam pendistribusian vaksin ke seluruh daerah yang untuk meningkatkan situasi penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Untuk ketentuan khusus produk rantai dingin ini, penyimpanan vaksin dibagi menjadi 3 suhu penyimpanan, yaitu yang pertama 2 sampai 8 derajat Celcius, minus 20 derajat Celcius, dan minus 70 derajat Celcius. Untuk penyimpanan ini harus disesuaikan dengan standar prosedur operasional demi menjamin kualitas dan keamanan vaksin yang terjaga sampai diterima oleh konsumen. Selanjutnya, untuk bangunan dan peralatan ini, untuk bangunan yaitu harus dipastikan bahwa ketersediaan saluran pembuangan air, ketersediaan lantai yang mudah dibersihkan, ketersediaan langit-langit yang selalu dalam keadaan baik, gudang bebas dari serangga dan hama, ketersediaan area yang terpisah dan terkunci, ketersediaan jadwal dan checklist kebersihan, ketersediaan ventilasi udara, serta penerangan yang cukup. Untuk peralatannya sendiri, itu harus melakukan kalibrasi alat, misalnya seperti termometer dan refrigerator secara berkala, minimal 1 tahun sekali. Next. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah distribusi obat dan vaksin harus mengikuti sistem manajemen mutu yang terdokumentasi, melibatkan personal kompeten serta didukung fasilitas, peralatan, dan sistem komputer yang sesuai standar,
dan transportasi dan penyimpanan wajib menjaga suhu serta keamanan produk, terutama untuk produk rantai dingin, seperti vaksin. Semua proses harus terdokumentasi, dipantau, dan divalidasi untuk menjamin mutu, keamanan, dan ketertelusuran produk hingga konsumen akhir. Next. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin didiskusikan? Baik, silakan yang mengajukan Saya izin pertanyaan. bertanya. Oke, silakan Bagas. Ya, saya Bagas Aryoga dari kelompok 2, izin bertanya. Jadi, seperti yang kita tahu, dalam beberapa minggu terakhir ini itu kan banyak sekali kejadian seperti misal ada truk yang membawa suatu komoditas lalu kecelakaan dan barang-barang tersebut diambilin oleh warga-warga sekitar. Nah, bila ini terjadi pada truk yang membawa misalkan obat-obatan atau ya truk yang membawa obat-obatan yang pastinya itu kan kalau misalkan eh, hilang itu kan sangat berbahaya ya, bisa jadi disalahgunakan dan sebagainya. Nah, bila saat kita bila saat kita menangani kasus tersebut dan ternyata obatnya itu sudah banyak yang hilang, itu bagaimana cara menanganinya gitu dan bagaimana cara ya menanganinya seperti itu. Makasih. Apakah paham tentang pertanyaan saya? Dapat dipahami, Bagas. Baik, terima kasih. Oke, yang lain ada lagi? Selain Bagas tadi, penanganan pada saat ekspedisi obat ya. Dari obat. Oke, ada lagi yang lain? Saya boleh bertanya lagi, Bu. Boleh, Nur Eh, Fajar. Silakan. saya saya izin bertanya. Kalau misalkan distribusinya itu antara luar negeri kan harus pakai pesawat. Itu gimana ya? Apakah tetap apa regulasinya tetap pakai chiller dan lain hal itu sih. Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, kelompok 3 boleh silakan langsung dijawab ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bagas. Kalau misalnya terjadi kecelakaan pada saat membawa obat dan obatnya itu kayak banyak yang hilang diambil oleh orang-orang sekitar itu pastinya awalnya itu pada saat kejadian itu kita harus segera menghubungi pihak berwenang. Lalu pastinya harus mengamankan sisa barang juga. Nah, selanjutnya itu kita tuh harus mendokumentasikan nih kejadiannya itu bagaimana dan langsung melapor kepada pihak yang memang mengurus bagian tersebut seperti Grup BPOM misalnya maupun dinas kesehatan. Lalu selanjutnya itu pastinya kita harus ini memperhatikan nih apakah yang hilang itu termasuk obat apa, apakah obat keras, kan, apakah vaksin atau bagaimana. Kan itu resiko penyalahgunaannya itu bakalan tinggi dan pastinya bakalan berbahaya. Nah, terus juga untuk jangka panjangnya mungkin harus memperkuat sistem keamanannya ya, dan juga harusnya dapat bekerja sama gitu untuk ini seperti edukasi kepada masyarakatnya bahwa kalau misalnya obat itu tidak boleh diambil dan disalahgunakan. Dan harusnya itu pastinya bakalan dilanjutkan dengan pihak hukum untuk melakukan sanksinya atau bagaimana seperti itu.
apakah terjawab, Bagas? Jawab. Terima kasih banyak. Izin menjawab untuk yang Ismoyo tadi apabila eh, sebentar. Apabila tadi distribusi obat dari luar negeri menggunakan pesawat, pastinya itu eh, harus memiliki izin edar terlebih dahulu, surat izin, lalu untuk apakah tetap memakai chiller itu bergantung pada obatnya dan pastinya obatnya harus dikemas dalam wadah khusus. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jawabannya untuk obat yang dari Ismail, kalau ada obat distribusi dari luar negeri, benar tergantung dari obatnya. Apabila distribusi obatnya itu diharuskan dalam suhu yang ditentukan atau dalam suhu dingin, maka obat itu juga harus terdistribusi dengan menggunakan cold chain management. Jadi rantai dinginnya diperhatikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Oke, terima gimana? kasih cukup menjawab. Oke, baik ya. Bagus sekali ya. Eh, Sebelum selanjutnya ya, ini Mbak Nila nanti terakhir aja ya, wrap up supaya waktunya cukup. Karena masih ada beberapa tiga kelompok yang belum presentasi ya. Aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Sekarang selanjutnya kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Kelompok 3 stop raise hand dulu ya, supaya nggak ikut ke record sebagai kelompok 2 ya. Kelompok 3 mohon raise hand. Oh ya, sambil Mbak Nila tanya, tadi yang kelompok 3 ada yang nggak masuk kah? Bisa disebutkan namanya yang tidak masuk? Eh, untuk yang tidak hadir itu ada Vivi Rimadani karena lagi susulan UTS Kimia Fisik. Oh, siapa yang tidak hadir namanya? Vivi Rimadani, Ibu. Bibi Rimadani. Bibi namanya. Boleh di komen, diketik di komen ya. Namanya minta tolong Nabila diketik ya nama temen yang tidak hadir tadi ya. Di chat ya, di chat diketik. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 totalnya ada berapa orang anggotanya? Personelnya ada berapa orang? 14 orang, Ibu. Berapa? 14 orang. 14 orang. Oke, ada yang tidak hadir? Seharusnya hadir semua, Ibu. Ya, Mungkin harusnya ada yang semua. operator bisa next slide selanjutnya ada yang ada namanya. Ya, kamu cek ada yang nggak hadir nggak? Apa namanya? Anggota kelompoknya. Karisa Sinta ini kelompok 2 kah? Iya. Oh, iya betul, Ibu, cari Jasinta. Oke, baik kalau gitu. Karisa Sinta saja ya. Oke, baik kalau gitu silahkan. Semuanya tetap tetap ini ya, tetap present ya kelompok 2 ya. Oke, silakan dimulai kelompok 2.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Good Laboratory Practice. Berikut ini merupakan nama anggota kelompok yang berkontribusi dalam menyusun PPT ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu GLP atau Good Laboratory Practice. Good Laboratory Practice adalah sistem mutu yang berkaitan dengan proses organisasi dan kondisi di mana studi kesehatan non-klinis dan keselamatan lingkungan direncanakan, dilaksanakan, dipantau, Bingung nanti dicatat, aku, soalnya ambil jawab diarsipkan, dan sampai kuliah. dilaporkan. Ya maaf, saya sampai lupa mute. Oke, silakan lanjut. Nah, untuk tujuan dari mengelola GLP sendiri yaitu untuk mendorong pengembangan data uji yang berkualitas, di mana penerapan prinsip-prinsip ini akan membantu menghindari terciptanya hambatan teknis terhadap perdagangan dan selanjutnya meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. Berikutnya, terdapat 10 komponen penting atau komponen utama dari GLP ini. Nah, komponen-komponen ini merupakan bagian yang harus ada dan harus dijalankan agar kegiatan penelitian di laboratorium itu dapat dilakukan dengan konsisten, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada manajemen mutu. Manajemen mutu ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penelitian dapat memenuhi standar dan prinsip-prinsip dari GLP. Dan yang kedua ada personel. Tim peneliti harus dilatih secara berkala dan memiliki tanggung jawab yang jelas agar penelitian dapat dijalankan oleh personel yang kompeten dan berkualitas supaya data dihasilkan itu valid. Dan yang ketiga ada fasilitas dan peralatan. Fasilitas dan peralatan di laboratorium itu harus dirawat dengan rutin dan dikalibrasi serta divalidasi untuk meminimalisir kesalahan teknis. Yang keempat ada bahan. Semua bahan dan reagennya yang digunakan harus didokumentasi, disimpan dengan benar, dan diberi label untuk menghindari terjadinya kontaminasi dan kesalahan identifikasi. Yang kelima ada prosedur uji. Nah, prosedur uji ini juga harus dicatat dan di setiap tahapannya itu harus dilakukan dengan tepat dan ditinjau secara berkala. Komponen yang keenam ada catatan. Seluruh proses dari penelitian itu harus dicatat secara akurat untuk menunjukkan transparansi dari proses penelitian. Yang ketujuh ada pelaporan. Nah, laporan harus ditulis dengan jelas dan ringkas, serta mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Yang kedelapan ada tinjauan independen. Tinjauan independen merupakan tinjauan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam penelitian. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan objektivitas dan menjamin kualitas dari penelitian yang dilakukan. Yang kesembilan ada audit. Audit ini dilakukan secara berkala dan untuk mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan saat penelitian dan perbaikan yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir ada pelatihan. Nah, pelatihan ini diberikan kepada tim peneliti untuk melatih pemahaman tentang prinsip, prosedur, dan peraturan GLP untuk peningkatan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah implementation of GLP. Nah, di sini implementasinya sendiri ada yang pertama studi lapangan. Studi lapangan ini melibatkan seperti kayak memastikan dokumentasi data yang ketat, lalu ada pula tanggung jawab dari peneliti utama yang harus jelas, dan yang terakhir menjaga integritas selama penyampaian materi ini berlangsung. Nah, penerapannya sendiri ada OECD, di mana dia melibatkan fasilitas pengujian yang menerapkan prinsip-prinsip dari GLP itu sendiri. Nah, sementara itu, otoritas nasional dapat bertugas untuk memantau kepatuhan untuk memungkinkan bagaimana penerimaan data bersama. Lalu selanjutnya ada GLP jangka pendek. Nah, di sini untuk tes lab dia membutuhkan hasil yang cepat, walaupun kepala lab tidak perlu memerlukan kualifikasi yang tinggi karena jangkanya pendek. Lalu penerapannya ada University Research Unit, di mana dia membentuk program jaminan kualitas yang sistematis dan terperinci. Lalu ini juga mencakup kayak penunjukan tim GLP, lalu ada juga pengembangan SOP dan lain sebagainya. Boleh di next? Oke, selanjutnya untuk sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi ini adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelola data secara otomatis. Dan sistem ini juga
melibatkan pengambilan data, baik kuantitatif atau kualitatif, lalu pemrosesan, pelaporan, dan penyimpanan data secara digital. Untuk penerapannya sendiri, dia itu ada yang pertama sistem LIMS atau Laboratory Information Management System, lalu yang kedua ada CDS atau Chromatography Data System untuk HPLC dan GC, lalu yang ketiga ada ILN, yang keempat ada personal komputer, sistem backup dan audit trail, lalu yang terakhir ada sistem keamanan jaringan. Lalu yang terakhir itu ada sistem multilokasi, di mana dia ini adalah kerangka dari GLP itu sendiri yang merupakan penelitian non klinis di mana satu atau beberapa tahap dilakukan di lokasi yang berbeda. Untuk penerapannya sendiri, dia ini multilokasi dan melibatkan penelitian di beberapa departemen atau perusahaan yang berbeda. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah solution to common problem in implementation. Yang pertama ada GLP untuk studi lapangan. Penerapan GLP di lapangan ini menghadapi beberapa tantangan seperti dokumentasi data mentah dan peran peneliti ini yang belum terkoordinasi dengan baik. Solusinya adalah menggunakan buku catatan lapangan yang berformat GLP, verifikasi salinan digital, pembentukan struktur tim yang jelas, dan pelatihan GLP praktis bagi tim lapangan. Selanjutnya ada penerapan GLP OECD, perbedaan pemahaman tentang GLP OECD dan tekanan dari audit otoritas nasional itu dapat menimbulkan kebingungan. Solusinya adalah meliputi pelatihan bersertifikat sesuai standar OECD, penggunaan template berbahasa lokal, komunikasi aktif dengan otoritas, penerapan dokumentasi digital untuk kesiapan audit, dan penunjukan QA independen yang memahami standar internasional. Selanjutnya ada GLP jangka pendek, yaitu pengujian rutin yang sering terkendala keterbatasan kualifikasi staf dan dokumentasi yang tidak praktis. Solusinya adalah menggunakan template dan checklist ringkas, pengawasan mutu berbasis proses, audit internal berbasis sampling berkala. Lalu ada GLP University Research Unit. Unit riset di universitas itu biasanya terkendala sumber daya yang terbatas dan belum memiliki SOP yang sesuai dengan standar dan belum terbiasa dengan sistem QA formal. Solusinya adalah membentuk tim kecil GLP internal, menyusun SOP berdasarkan kegiatan riset yang umum, audit ringan antar peneliti atau peer review, serta penyelenggaraan workshop GLP tahunan untuk membangun budaya mutu di lingkungan akademik. Next. Baik, selanjutnya adalah GLP pada sistem komputerisasi. Yang pertama adalah memvalidasi sistem komputer, yaitu semua sistem komputer itu harus divalidasi untuk memastikan keandalannya, apakah sistem ini mumpuni, seperti itu. Selanjutnya ada audit trail dan backup, yaitu data yang dihasilkan ini harus dapat dilacak, yaitu audit trail, dan dapat dilakukan backup secara berkala untuk mencegah data-datanya hilang atau crash dan segala macamnya. Selanjutnya ada Standard Operating Procedures atau SOP. SOP yang tertulis itu wajib tersedia untuk pengoperasian sistem, termasuk penggunaan, pemeliharaan, dan kontrol perubahan. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Akses sistem komputer dibatasi hanya untuk personel yang berwenang dan semua aktivitas dicatat. Selanjutnya ada pelatihan personel, yaitu personel harus terlatih menggunakan LIMS, CDS, ILN, dan sistem lainnya. Lalu ada GLP sistem multilokasi. Yang pertama, penunjukan Principal Investigator, yaitu tiap site harus memiliki investigator utama yang dapat bertanggung jawab atas fase studi yang didelegasikan. Lalu yang kedua ada jalur komunikasi formal. Jalur komunikasi antara study director, Principal Investigator, QA, dan personal study harus jelas dan terdokumentasi. Lalu yang ketiga ada SOP seragam di semua lokasi, yaitu SOP itu harus selaras di semua site, serta pelatihan itu harus bersama-sama agar standar yang dimiliki itu terpenuhi seperti itu. Lalu ada pengawasan dan audit oleh QA. Tim QA harus melakukan inspeksi dan audit antar lokasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dan dokumentasi. Yang kelima adalah dokumentasi lengkap. Setiap studi harus memiliki dokumen yang menyebutkan pembagian peran, lokasi, dan fase studi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan yang bisa diambil adalah
Good laboratory practice menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah sistem mutu yang mengatur seluruh proses studi non-klinis agar data pengujian andal, mencegah pengujian berulang, dan menghemat waktu. Dengan penerapan prinsip yang mencakup tanggung jawab organisasi, penjaminan mutu, fasilitas, dan peralatan yang memadai, dokumentasi SOP, pelaksanaan dan pelaporan penelitian yang terdokumentasi, serta solusi atas kendala seperti pelatihan, evaluasi fasilitas, digitalisasi pencatatan, manajemen risiko, dan juga dukungan manajemen. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya ada nih, ada yang tanya. Bagus banget ya presentasinya, sangat lengkap. Ini Nur Fajar Eh, mau tanya atau gimana? eh, mau nge-upload dulu sih karena sangat lengkap banget eh, ini presentasinya. Oke, terima kasih. Untuk Kemudian, pertanyaannya, kalau misal laboratorium itu kebakaran itu gimana? Apa langsung ditinggal dengan sendirinya gitu, ditinggal kabur? Itu aja sih. Kasih. nggak ditinggal kapur lah, kobong pisan Fajar gimana nih? Berarti nggak urgenitasnya itu diri kita sendiri, apa alat-alatnya itu juga harus diamankan terlebih dahulu? Kalau misal Baik, ada kebakaran itu. terima Oke, kasih Ismoyo atas pertanyaannya. Apakah ada teman-teman atau teman-teman yang ingin bertanya lagi? Bila tidak, akan kami jawab. ya. Boleh langsung dijawab juga boleh, Bagas. Baik, izin membantu menjawab. Jadi menurut kami, yang hal pertama yang harus dilakukan, ini kan ada di pelajaran K3 ya, waktu itu. Nah, kami kan sempat mendapat materi mengenai K3. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah yang pasti selamatkan dulu diri sendiri. Karena lab bisa dibangun ulang, tapi nyawamu nggak bisa dibangun ulang kan. Jadi yang pertama harus diri sendiri selamatkan. Setelah itu, telepon telepon pihak berwenang seperti Damkar atau kalau di Surabaya ini ada 112. Nah, setelah itu kita harus beritahu secara detail apa yang terbakar. Misal memang yang terbakar itu bahan kimia yang sudah terbakar. Jadi eh, kalau kita memberitahukan itu, kita bisa memberitahu ke pihak yang berwenangnya itu yang misal terbakar yang seperti tadi ya, yang terbakar itu bahan yang mudah terbakar. Jadi penanganannya kan pasti beda kan daripada bahan-bahan yang lainnya. Jadi setidaknya mereka itu sudah prepare apa yang akan kita hadapi gitu. Selanjutnya adalah yang pastinya memberitahu laborannya kan ya. Jadi yang menjaga yang bertanggung jawab atas lab itu harus diberitahu juga. Selanjutnya kalau misalkan labnya itu terletak di eh, misal di gedung seperti di Nani pasti harus melakukan evakuasi kan, evakuasi seluruh gedung. Nah, ini semua dilakukan secara berbarengan ya. Jadi karena di lab di farmasi itu kita nggak boleh nge-lab sendirian, jadi sudah pasti ya kita bertim kan. Jadi ada yang bertugas untuk memberitahu laporan, ada yang bertugas untuk memberitahu 112 seperti itu. Supaya apa? Supaya yang pertama itu cepat tertangani, terus juga tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka. Selain itu yang akan menangani itu juga tahu apa yang akan dihadapinya. Yang seperti pemadam kebakaran ini tahu bahan apa yang terbakar dan bahan apa yang mudah terbakar di sekitar lab tersebut. Jadi bisa dilakukan penanganan misalkan eh, nanti mungkin damkarnya mungkin bisa mengisolasi ruangan yang terbakar tersebut supaya tidak menjalar ke lokasi yang lainnya. Apakah menjawab Mas Ismoyo? Terus kita itu boleh nggak apa melakukan apa pakai apar untuk memadamkannya untuk langkah pertamanya? Baik, tergantung apar apa yang digunakan karena kan apar itu kan ada banyak kan macamnya. Ada yang bahan-bahannya kan macam-macam. Kita juga perlu tahu dulu sebelumnya apar ini apakah memungkinkan untuk digunakan untuk bahan yang terbakar tersebut. Maka dari itu kita harus memahami pelajaran K3 dan memahami apa ya
apa sih namanya yang untuk yang material data sheet itu loh, yang mengenai material tersebut apa yang akan kita gunakan kalau misalkan terkena tumpahan, misalkan terbakar apa yang harus dilakukan itu kan karena kita kan harus tahu dulu sebelum kita melakukan pekerjaan apapun dengan bahan tersebut seperti itu. Apakah menjawab? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi kayaknya Laksita tadi ada yang angkat tangan ya. Laksita tadi jadi, Aku kepencet tadi. oh kepencet, saya pikir tanya. Oke, ada lagi yang lain tanya? Sudah ya. Oke, saya ini ya, Niftriana mana Niftriana? Ada nggak Niftriana? Zakia tadi nggak Hadir pakai. Ibu. Hah? Hadir. Hadir. Mana ngomong ada? Oh, oke. Ya, oke. Tadi Zakia yang nggak raise hand ya. Tapi anaknya ada masih saya. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke, bagus ya. Sampai anu ya. Anda ini menjiwai sekali dengan K3 ya. Oke, berikutnya lanjut ya. Lanjut kelompok 5. Ya, kelompok 5 ganti kelompok 5 yang raise hand ya. Oke, kelompok 5 ini kelompok 5 total timnya berapa orang? Personelnya berapa orang? 14 kah? 12 13. kah? Berapa? Total keseluruhan. 13. 13. Yang ada yang nggak masuk? Yang nggak masuk siapa? Siapa yang tidak hadir? Ini cuma ada 12 orang ini. Oh, sudah. Oke, sudah lengkap ya. Berarti kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 bisa dimulai presentasinya ya. Ralat Ibu ada 14 orang. Oh, ada 14. Berarti masih tetap ada yang nggak hadir satu ya. Siapa yang nggak hadir? Oke. Sambil Anda presentasi ya, nanti saya bantu cek. Ini tentang GPP. Oke, silakan kelompok 5. Waktu saya persilakan kelompok 5 ya. Baik, mohon izin Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 izin untuk presentasi mengenai Good Pharmacy Practice. Bisa di next slide. Dan berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 5. Next slide. Jadi pertama kita akan membahas mengenai definisinya. Jadi Good Pharmacy Practice atau GPP itu jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah cara pelayanan kefarmasian yang baik atau CPFB. Nah, menurut Kemenkes RI IAI itu adalah cara melaksanakan pelayanan kefarmasian yang baik secara menyeluruh. Dan GPP ini berupa panduan standar bagi apoteker dalam praktiknya di berbagai sarana pelayanan. Bisa apotek, puskesmas,
klinik dan rumah sakit. Dan sedangkan menurut WHO sendiri, GPP ini merupakan praktik kefarmasian yang merespon kebutuhan pasien untuk memberikan perawatan berbasis bukti secara optimal. Next slide. Selanjutnya, tujuannya itu sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, dalam melaksanakan praktik kefarmasian dan melindungi masyarakat atau pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Next slide. Setelah mengetahui dua hal tersebut, penting bagi kita juga untuk mengetahui urgensi dari good pharmacy practice. Di sini ada beberapa urgensi. Yang pertama itu menjamin keselamatan dan efektivitas pengobatan serta kualitas obat. Kemudian meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dari para apoteker. Kemudian mendukung sistem kesehatan nasional. Kemudian ada peningkatan mutu pelayanan apotek dan kepercayaan pasien. Dan terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk komponen dan rincian dari good pharmacy practice, yang pertama ada siap sedia melayani pasien baik dengan atau tanpa membuat janji temu. Apoteker mengutamakan seluruh aktivitasnya yang ditujukan bagi kesejahteraan pasien. Pasien dengan meliputi penyediaan obat dan produk kesehatan yang terjamin efektivitasnya, mutu dan keamanannya, serta pemberian informasi akurat, saran komprehensif, dan pemantauan berkesinambungan terhadap terapi pasien. Untuk poin yang kedua, yaitu mendeteksi dan mengklasifikasikan masalah kesehatan pasien dengan menganalisis masalah kesehatan pasien didasarkan pada deskripsi keluhan, mencakup identifikasi individu yang terdampak, jenis gejala, durasi keluhan, intervensi yang telah diambil, dan obat-obatan yang sudah dikonsumsi. Kemudian memilih obat yang tepat dan menentukan waktu merujuk pada lembaga kesehatan lain. Next. Untuk poin yang ketiga yaitu promosi kesehatan dengan penyuluhan kesehatan masyarakat dan berperan aktif dalam promosi kesehatan sesuai program pemerintah dan menjamin mutu alat diagnosis dan alat kesehatan lainnya serta memberi saran penggunaannya. Untuk poin yang keempat yaitu memastikan efektivitas obat-obatan dengan mengikuti standar dari CPOB. CPOB merupakan standar yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Bila perlu dapat dilakukan penyesuaian standar dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tetap tercapai. Next. Untuk poin yang kelima, mencegah bahaya akibat obat-obatan, yaitu dengan mengikuti standar dari CPOPB pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan secara bersembarangan tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Untuk poin yang keenam, yaitu memanfaatkan sumber daya perawatan kesehatan yang terbatas secara bertanggung jawab. Dengan mengikuti standar prosedur operasional atau SPO, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemudian dalam melakukan praktek, seorang apoteker harus berdasarkan standar prosedur operasional atau SPO untuk masing-masing jenis kegiatan, baik yang dikerjakan oleh apoteker itu sendiri maupun oleh tenaga teknis kefarmasian yang membantu. Untuk selanjutnya yaitu komponen apa aja yang di GPP, yaitu yang pertama siap sedia melayani pasien dengan baik dengan atau tanpa membuat janji temu, yaitu menyediakan layanan farmasi 24 jam di apotek, rumah sakit, dan puskesmas dengan sistem. Mungkin di sini itu 24 jamnya itu harus ini ya, harus intens. Jadi ada persipnya, enggak kita harus 24 jam di apotek, rumah sakit tersebut. Terus yang kedua yaitu membuka konsultasi obat melalui telemedicine atau platform digital untuk pasien yang tidak bisa datang langsung. Jadi kita bisa memantau pemakaian obat pasien tersebut, apalagi antibiotik itu harus dipantau terus. Terus yang ketiga yaitu studi di Kota Denpasar menunjukkan 85% apotek menerapkan layanan tanpa janji
temu meningkatkan aksesibilitas pasien kronis. Ya, ini contohnya di Kota Denpasar itu udah mulai praktekkan 85% apoteknya itu menerapkan platform digital untuk aksesibilitasnya pasien kronis tersebut. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengelola atau memilah masalah yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu melakukan asesmen awal pasien melalui wawancara dengan mengidentifikasi riwayat alergi, interaksi obat, dan pola penggunaan obat. Ini sangat penting, apalagi pasien itu macam-macam alerginya, ada yang alergi antibiotik tertentu dan lain-lain. Itu kalau tidak diidentifikasi bakalan berbahaya juga. Terus yang kedua memilah keluhan pasien, yaitu misal swab medikasi dan rujukan ke dokter berdasarkan pedoman JPFB. Selanjutnya, next. Oke, untuk yang ketiga yaitu promosi kesehatan, yaitu menyelenggarakan penyuluhan kesehatan tentang penggunaan antibiotik rasional, pencegahan stunting, dan manajemen diabetes di apotek. Terus yang kedua yaitu kolaborasi dengan puskesmas dalam kampanye vaksinasi dan screening kesehatan gratis. Ketiga, studi di JJK menunjukkan program senam diabetes sentral meningkatkan kesadaran kesehatan 65% peserta. Yang terakhir ini contohnya ya. Terus yang keempat, memastikan efektivitas obat-obatan mengikuti standar dari CPOPB, yaitu melakukan drug use study, yaitu DUS, untuk mengevaluasi kepatuhan dosis dan efektivitas terapi. Yang kedua, pemantauan terapi obat terapeutik drugs monitoring untuk pasien hipertensi dan diabetes di apotek komunitas. Ketiga, panduan CPFB merekomendasikan evaluasi data penggunaan obat tiap 3 bulan. Terus yang kelima yaitu mencegah bahaya akibat obat-obatan dan mengikuti standar dari CPOPB, yaitu pelaporan efek samping obat meso ke BPOM melalui sistem online individual case safety report. Next. Next. Oke, untuk yang keenam, memanfaatkan daya perawatan kesehatan yang terbatas secara bertanggung. Terus yang atasnya yaitu ada pencatatan kesalahan obat, medication error, dan analisis akar masalah menggunakan metode Fishbone. Terus yang kedua yaitu studi di Denpasar menunjukkan 40% apotek telah menerapkan pelaporan meso setelah sosialisasi GBP. Ini contohnya ya. Terus untuk yang keenam, memanfaatkan sumber daya perawatan kesehatan yang terbatas secara bertanggung jawab. Yang pertama, penggunaan sistem manajemen inventory berbasis software untuk meminimalkan obat kadaluarsa. Yang kedua, penerapan PDSA, yaitu Plan to Study Active, di PT Kimia Farma Apotek mengurangi pemborosan obat hingga 20%. Terus yang ketiga, integrasi sistem jaminan halal dan CPOB untuk efisiensi produksi obat. Terus yang ketujuh, mengikuti standar prosedur operasional SPO, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang pertama yaitu standar penyimpanan obat dari suhu, kelembapan, FIFO atau FIFO sesuai pedoman CPFB. Yang kedua, audit rutin terhadap distribusi obat untuk mencegah pemalsuan dan penyimpangan seperti narkotika ya. Terus yang ketiga, penelitian di PT Kimia Farma Apotek menunjukkan kepatuhan SPO meningkatkan akurasi stok obat hingga 95%. Next. Next. Oke, untuk kesimpulannya dari presentasi kami yaitu Good Farmasi Praktis atau GPP merupakan pedoman pelayanan kefarmasian yang menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat serta meningkatkan profesionalisme apoteker. Implementasinya mencakup pelayanan pasien tanpa janji temu, identifikasi masalah kesehatan, promosi kesehatan, pemantauan terapi obat, pencegahan bahaya obat, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dengan mengikuti standar seperti CPFB, CPUB, dan SPO, GPP mendukung sistem kesehatan nasional dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan informasi. Jadi supaya terapi pasien tersebut berkualitas atau sesuai target. Terima kasih.
Apakah ada pertanyaan? Ini daftar pustaka yang kita pakai. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Misi izin bertanya. Iya. Saya Laksita dari kelompok 3 izin bertanya. Jadi apabila ada seorang pasien nih yang rutin mengonsumsi obat dari resep dokter dan sudah menggunakan obat tersebut itu dari lama, namun tiba-tiba pasien tersebut mengalami efek samping dari obat yang diresepkan, apa langkah yang dapat dilakukan oleh apoteker? Apakah boleh untuk langsung mengganti obat tersebut dengan obat lainnya? Lalu semisal langkah yang dilakukan adalah menghentikan konsumsi obat tersebut, apakah tidak menimbulkan kondisi yang lebih berbahaya bagi pasien? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Untuk efek samping tersebut itu mungkin harus konsultasi lagi ke dokternya. Kita apoteker harus eh, sesuai ini ya, apa namanya, mekanismenya harus melalui surat dokter dulu. Tidak boleh asal mengganti karena itu juga berbahaya. Sebenarnya bisa mengganti secara langsung, tapi itu tidak beretika juga karena identifikasi penyakit itu bagiannya dokter. Jadi kita tidak boleh melewati eh, apa ranah dokternya dulu. Kita harus memakai sistem beruntut gitu. Apakah menjawab? Baik, berarti tadi kalau ada efek samping, apakah juga ditulis, maksudnya kayak didokumentasikan atau tidak perlu? Ya, untuk efek samping kita eh, apa dokumentasinya kita catat ya, efek sampingnya apa. Terus mungkin kita bisa mengasih saran terlebih dahulu untuk dikonsultasikan ke dokter selanjutnya, karena kita tidak bisa langsung asal mengganti obatnya tersebut. Terima kasih. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Oke, baik. Terima kasih kelompok 5 ya. Aplaus untuk kelompok 5. Sekarang yang terakhir kelompok 1 berarti ya. Silahkan kelompok 1. Oke, kelompok 1. Permisi Ibu, izin share screen. Ya, silahkan. Oke, total personilnya berapa orang kelompok 1? 14 orang Ibu. 14 orang. Baik, sebelumnya apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, sudah. Baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang ya teman-teman dan Ibu. Semoga masih semangat ya meskipun kita di kelompok terakhir ini. Nah, pertama-tama teman-teman izin memperkenalkan diri. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang hari ini akan berkesempatan begitu ya untuk mempresentasikan terkait dengan topik Good Manufacturing Practice atau GMP. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 1.
Baik teman-teman, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu ya definisinya dulu, definisi dari GMP. Kalau kita berbicara terkait dengan GMP, ini merupakan komponen jaminan mutu di mana dia itu menjamin bahwa barang yang diproduksi secara konsisten dan terkendali itu untuk memenuhi standar mutu yang relevan sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar. Nah, GMP ini juga digunakan begitu ya sebagai pedoman penting di sektor farmasi guna menjamin obat-obatan yang diproduksi memenuhi persyaratan ketat untuk khasiat, keamanan, dan juga mutunya. Lantas apa ya tujuan dari GMP ini? Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan begitu bahwa setiap tahap dalam proses produksi, distribusi, dan pengawasan produk kesehatan itu dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, sekarang kita bercerita begitu ya terkait dengan sejarah singkat GMP. Jadi pada zaman dahulu, pada tahun 1969, itu WHO dia mengadopsi GMP begitu ya ketika Majelis Kesehatan Dunia itu merekomendasikan skema sertifikasi WHO tentang kualitas produk farmasi yang beredar di pasar global. Lanjut kita loncat ke tahun 1991, ada lampiran tambahan yang diadopsi juga oleh komite ahli tentang standarisasi biologi atau ECBS dan guna untuk menetapkan pengendalian kualitas obat-obatan biologis yang mencakup produk-produk seperti vaksin, produk darah, antigen, terapi sel dan jaringan, juga dengan produk biofarmasi dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan CPOB. Nah, kenapa tiba-tiba kita pindah dari GMP ke CPOB? Kita lihat kalau misalkan CPOB itu kepanjangan dari cara pembuatan obat yang baik. Nah, CPOB ini di situ tertulis ya, kalau misalkan pengertiannya adalah regulasi, sistem atau standar penerapan dan khusus untuk pembuatan obat yang ada di Indonesia. Nah, adanya CPOB ini bertujuan untuk memastikan seluruh obat yang dihasilkan akan memiliki mutu yang sesuai dengan persyaratan dari CPOB dan tujuan penggunaannya. Tentunya CPOB ini juga mengikuti pedoman dari GMP itu sendiri. Lalu CPOB ini harus menjadi acuan untuk setiap perusahaan, lembaga, atau industri yang berkecimpung dalam pembuatan produk obat atau bahan obat. Lalu itu ada sedikit sejarah dan perkembangan CPOB yang nice to know. Dan sekarang ini yang paling baru, CPOB itu tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 7 tahun 2024 tentang standar cara pembuatan obat yang baik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya ingin memberikan informasi sedikit ya, informasi tambahan mengenai GMP sendiri. Jadi sebenarnya GMP ini setiap negara itu memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda. Namun pada intinya tujuan dari GMP sini itu sama dari setiap negara ini, yaitu untuk memperoleh produksi obat yang bermutu baik ya. Oke, balik ke materi. Jadi, dalam pembuatan sebuah obat, produksi sebuah obat, kita itu tentu saja tidak mudah ya, teman-teman. Pasti membutuhkan aspek-aspek atau hal-hal yang sangat penting dan tidak bisa dihindari ya. Oke, yaitu komponen dari CPOB. Nah, oke. Sorry, jadi sebelum ingin jelasin kenapa, aku ingin jelasin dulu sebentar, mau kenapa kok bisa tiba-tiba CPOB ya. Jadi di Indonesia sendiri itu GMP-nya itu dibagi menjadi empat fokus dari 4 hal. Jadi dibagi 4 bagian, yaitu fokus pada makanan, obat tradisional, dan juga kosmetik. Nah, di sini kami ingin berfokus pada CPOB sendiri. Oke. Dari CPOB sendiri itu ada komponennya, yaitu pertama
sistem industri farmasi. Jadi di sini berkaitan dengan dalam pemenuhan persyaratan registrasi dan tidak menimbulkan bahaya dalam penggunaannya. Dari persyaratan registrasi ini bisa berupa surat permohonan, terus bukti pembayaran, lalu ada surat perizinan suatu industri kefarmasian itu produksi, dan juga ada sertifikat CPOB yang masih berlaku. Oke, selanjutnya ada personalia atau personel atau staf kerja. Jadi di sini dalam pembentukan obat itu penting sekali ya dalam memilih staf kerja yang berkualitas, berkompeten, dan juga memiliki pengalaman yang baik ya. Oke, next lalu ada bangunan dan fasilitas. Di sini bangunan dan fasilitas itu juga mempengaruhi. Mengapa demikian? Karena penting sekali dalam produksi suatu obat itu kita memastikan bahwa segi pencahayaan, suhu, kebersihan, dan juga ventilasi dari ruangan tersebut itu dapat memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Lalu ada peralatan. Nah, peralatan ini sebenarnya juga bagian dari bangunan dan fasilitas. Di sini peralatan bisa juga dari segi kebersihan peralatan, keberfungsian peralatan, dan juga kualitas dari peralatan tersebut. Oke. Selanjutnya ada cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Nah, di sini tujuannya untuk menjaga kualitas dan keamanan obat selama proses produksi, penyimpanan, dan pengiriman. Oke, selanjutnya ada produksi. Nah, ini merupakan aspek yang paling utama ya, karena emang kita berkaitan dengan produksi obat. Nah, di sini tentu saja kita harus memenuhi aturan dari CPOB sendiri, mulai dari penentuan bahan yang akan digunakan hingga sampai proses akhir dari produksi itu tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pengawasan mutu. Nah, setelah dari komponen produksi sendiri itu tentu saja kita harus dilakukan pengawasan yang sesuai juga dengan CPOB sendiri. Lalu lanjut ada inspeksi dan audit. Nah, inspeksi dan audit sendiri juga tujuannya untuk melakukan evaluasi dalam kepatuhan dari segi industri tersebut ataupun dari BPOM sendiri. Oke, lalu ada keluhan dan perbaikan. Ini tujuannya untuk jangka panjang ya. Jika tentu saja pada suatu obat yang didistribusikan atau diproduksi nantinya, tentu saja ntar harusnya ada keluhan dari konsumen atau pasien, dan apabila ada kecacatan atau yang membahayakan bagi pasien itu CPOB sendiri atau memberi persyaratan untuk menarik produk tersebut. Oke, selanjutnya ada dokumentasi, yaitu jaminan kualitas serta meminimalisir terjadinya risiko kekeliruan. Nah, selanjutnya ada kegiatan alih daya atau kontrak, di mana di sini seperti kayak perusahaan tersebut itu diambil alih sebagian oleh perusahaan lainnya, di mana untuk menjaga kualitas produk atau pekerjaan yang tidak untuk menghindari pekerjaan yang tidak memuaskan. Lalu yang terakhir ada kualifikasi dan validasi. Jadi di sini adalah bukti kontrol atas komponen penting dari operasi yang dilakukan sehingga mendapatkan mutu produk yang konsisten. Next. Nah, selanjutnya yaitu implementasi GMP di Indonesia. Yang pertama pada industri farmasi tertera pada Peraturan BPOM Nomor 38 Tahun 2018 tentang CPOB. Yang kedua yaitu pada industri kosmetik tertera pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Yang ketiga yaitu pada industri obat tradisional tertera pada Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Secara garis besar, implementasi GMP di Indonesia mengacu pada kebersihan dan kelayakan tempat produksi, pengendalian mutu, SDM, dokumentasi persyaratan, dan konsentrasi produk produksi. Contoh penerapan dari regulasi dan standar Indonesia, yang pertama pada
PT Kalbe Farma telah memenuhi standar GMP, WHO, dan BPOM. Yang kedua, pada PT Mustika Ratu telah memenuhi regulasi CPKB, BPOM. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yang telah kami sampaikan yaitu GMP merupakan pedoman penting sistem yang aman, bermutu, dan efektif. Yang kedua yaitu GMP mencakup berbagai aspek mulai dari menjaga mutu, personalia, bangunan, proses produksi, hingga dokumentasi, yang semuanya dirancang untuk menjamin bahwa produk obat yang sampai ke tangan pasien memenuhi standar yang tinggi. Implementasi GMP juga diwajibkan dalam regulasi nasional seperti CPOB. Dengan penerapan GMP, industri farmasi tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan dan kepercayaan pasien terhadap produk kesehatan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami sampaikan. Baik, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan ada yang ingin didiskusikan. Ada Fatia sama Lasita ya yang angkat tangan ya. Oh, untuk Fatia kelompok merupakan anggota kelompok dari B1, Ibu. Fatia kelompok kalian. Betul. Sebentar. Namanya kok nggak ada. Fatia nama depannya siapa? Fathia Ibu, Fathia. Kok di slide-nya ini kelompok 1 kan ya? Betul. Ini saya sudah raise hand.